Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya, terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Kali ini saya mau sedikit bereksperimen. Enggak juga sih, maksudnya saya bikin sesuatu yang baru ya, mungkin saya belum pernah bikin sebelumnya, saya nggak tahu, lupa. Udah lama juga soalnya bikin channel yang begini-gini aja dari dulu sampai sekarang, nggak naik-naik, tapi ya oke lah. Nggak apa-apa, emang saya nggak terlalu fokus sih ya bikin YouTube karena kesibukan kehidupan nyata gitu ya, bukan kehidupan sosial media. Oke, jadi gini, Virgo, saya minta kalian memikirkan seseorang, ya saya nggak bilang dia mantan ya, tapi seseorang yang memang pernah ada di hati kalian. Nggak harus mantan, mungkin kalian pernah menyukai seseorang tapi memang tidak pernah ada hubungan atau apapun, atau pernah juga jadi mantan, whatever, whoever. Pikirin aja satu nama itu dan saya akan melihat kartunya. Apa kabar dengan orang itu? Jadi judulnya itu ya, apa kabar dengan orang tersebut gitu yang ada di pikiran kalian saat ini. Yuk, sama-sama pick one person, pilih satu orang dari masa lalu kalian yang bisa saya hubungkan dengan bacaan tarot kali ini. Just for fun, oke lah ya. Oke, just for fun, nggak usah terlalu serius. Kemarin saya dihujat tuh, ada satu orang Leo yang bilang, jangan percaya nenek sihir ini. Saya jadi nenek sihir. Saya blok, iyalah ngapain saya ngadepin orang yang menganggap saya nenek sihir. Nanti ternyata dia yang kakek sihir. Oke, Virgo, sudah? Itu saya sambil ngomong tadi saya kasih kalian pilihan untuk memikirkan satu orang, siapapun dia. Oke, apa keadaan dia saat ini? Bagaimana keadaan dia saat ini? Oke, so, yang kedua, ini dia ya, keadaan dia ya. Ada kartunya Capricorn di situ. Jadi mungkin Capricorn. Oke. Kok dia happy? Happy tapi masih struggling. Oke. Oke, siapapun si dia itu yang ada di pikiran kalian. Oke? Keadaan dia saat ini. Ini nggak panjang-panjang ya videonya, saya mau bikin video yang sepack mungkin. Oke? Ada Seven of Pentacles. Si dia itu masih sibuk mikirin kerjaannya, penghasilannya terutama, bukan karir ya, bukan karir. Yang masih dipikirin sama dia adalah penghasilannya. Karir mungkin udah nggak terlalu penting lagi, yang penting penghasilannya cukup gitu. Dan saat ini orang tersebut masih struggling mikirin penghasilannya, kagak cukup-cukup nih buat dia gitu ya. Padahal cukup untuk orang satu dan lainnya berbeda tentu saja, tapi dianya itu masih mikirin ini nggak cukup nih gitu, ada yang kurang terus gitu. Terus kalau kaliannya gimana? Coba saya tambahin kartunya, ini masih tentang dia atau kalian? Enggak, masih tentang dia. Dia bekerja keras untuk kehidupannya gitu. Orang tersebut yang kalian pikirin saat ini, entah itu mantan, siapapun ya, bisa mantan, bisa seseorang yang memang kalau kalian pikirin dan masukkan ke dalam bacaan ini berarti dia istimewa lah ya. Ya kalau buat saya sih istimewa. Jangan salah, saya juga memusatkan dengan seseorang itu gitu ya. Oke, so intinya orang itu masih struggling dengan hidupnya karena menurut dia penghasilannya nggak cukup, jadi masih bekerja keras gitu. Tuh ada yang senyum-senyum bilang, makanya harusnya sama saya karena saya bisa membantu. Gitu ya Virgo. Udah nggak usah dipikirin. Oke.
dan orang itu sedang menjalani karmanya, dan dia akan sukses. Tentu saja dia akan sukses karena dia bekerja keras untuk itu, ya. Ada kesuksesan yang menanti orang tersebut di depan sana. Cuma permasalahannya jalan menuju kesuksesan itu kan berliku-liku. Apakah bisa gagal? Di tengah jalan bisa saja gagal. Sama aja, kita juga bisa aja gagal, ya kan? Sama. Tapi intinya orang itu sedang mengerjakan karmanya. Apakah dalam hal percintaan bisa, dalam hal karir keuangan dan bisnis juga bisa. Jadi kesuksesan yang menanti dia di depan sana itu harus dijalani dulu, dilakoni dulu, dan itu yang sedang dia lakukan sekarang. Makanya dia bekerja keras untuk mencapai hal tersebut. Bisa tercapai kalau menurut kartunya bisa, tapi sekali lagi jalan hidup orang beda-beda. Bisa saja di tengah jalan ada halangannya. Three of Swords-nya terbalik. Buat saya halangan terbesar di dalam hidupnya sebenarnya dia harus meyakinkan dirinya untuk memilih sesuatu. Nggak mendua, nggak berpikir yang kayak milih ini apa itu ya, pusing-pusing kayak gitu, atau berada di situasi yang menyakitkan gitu. Kesuksesan itu bisa, tapi halangannya adalah ketika Three of Swords, ketika ada lagi perasaan mendua, jadi kacau lah tuh ya hidupnya, baik itu percintaan maupun karir keuangan dan bisnis, dan sakit hati, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi intinya dia bisa sukses kalau tidak lagi berada di situasi yang jelek. Tentu saja bisa. Apakah itu akan terjadi lagi seperti yang pernah terjadi di hidupnya? Sebentar, saya lihat lagi. Yep. Ini ada kartu Sagittarius, jadi bisa saja si orang tersebut adalah Sagittarius ya, Virgo. Ya bisa saja. Jadi kayak dulu tuh orang pernah mungkin nyakitin Virgo karena memilih yang lain, bisa aja ya. Mungkin kalau itu percintaan, kalau itu karir keuangan dan bisnis, ya memilih untuk misalnya bekerja sama dengan orang lain tapi bukan dengan Virgo, kayak gitu ya. Karena saya nggak spesifik bilang ini tentang percintaan. Oke, Virgo? Oke. Lanjut, The Devil-nya terbalik. Saat ini dia tuh nggak mikirin hal-hal yang buruk yang udah terjadi gitu. Jadi kayak si dia itu emang lagi konsen sama keuangannya. Jadi untuk mikirin yang macem-macem yang lain-lain tuh sebenarnya enggak gitu. Tapi kan yang namanya hidup berjalan dan terus ada lagi permasalahan. Nah itu yang dia tahu dia tidak bisa menghindari hal tersebut. Tapi saat ini kalau misalnya contoh doang, kalian pernah sakit hati dengan si orang tersebut ya, saat ini orang tersebut udah nggak lagi kayak dulu, nggak lagi nakal, jahat gitu misalnya ya. Mungkin orang tersebut pernah punya story dengan si Virgo, tapi ya untuk saat ini nggak lagi lah ya. Dia merubah hidupnya sendiri, karena bukan orang lain yang merubah hidup seseorang, hanya orang tersebut yang bisa merubah gitu ya. Oh, ada The Lovers. Orang oke, fine, karena orang tersebut sudah menemukan pilihannya. Itu sebabnya dia tadi bekerja dengan keras. Pilihannya dalam hal percintaan berarti sudah ada pasangan, ya kan? Sudah memilih pasangan yang solid. Atau misalnya kalau karir keuangan dan bisnis, sudah memilih sebuah bisnis atau karir yang solid buat dia. Pilihan dia itu yang membuat dia nggak nakal lagi, nggak mencela-mencela lagi. Mungkin dulu pernah pada saat bersama kalian misalnya gitu ya, tapi sekarang tidak lagi gitu ya. That's good for
them. Good for them, tapi untuk Virgo sendiri good to know gitu. Berarti kan orang itu baik-baik saja sekarang, ya kan? Oke. Kenapa masih ada posisi Ten of Sword? Kalau mau sedikit GR, ada memang pemikiran dari orang tersebut yang stuck ke Virgo. Ingat, ini bukan tentang mantan, ini bukan tentang percintaan aja, oke? Ini tentang satu relasi yang mungkin pernah terjadi antara Virgo dengan orang yang sekarang lagi dipikirin sama si Virgo untuk dibacain di bacaan kali ini, ya kan? Jadi tidak melulu tentang percintaan, bisa aja tentang hubungan pertemanan, hubungan bisnis, karir, dan lain sebagainya, oke? Untuk yang percintaan, nunjuk. Oke, never mind, ini bisa terjadi. Tapi memang orang itu masih punya pikiran tentang Virgo. Ingat, Virgo pernah berdampak di dalam kehidupan dia dulu waktu mempunyai relasi dengan Virgo. Ingat, pertemanan juga bisa, persahabatan bisa, percintaan juga bisa, rekan kerja juga bisa, rekan bisnis juga bisa. Masih ada yang stuck di kepala dia tentang Virgo. Itu sebabnya dia masih memantau Virgo. Kalau masih ada yang stuck di situ, ya, dia masih suka mikirin Virgo, ya, masih ada, ya, tapi nggak terus, jangan GR, ayo Lucia juga jangan GR, nggak terus, ada sesekali yang nyangkut di kepalanya itu orang tentang Virgo. Ada the moon, bisa jadi itu orang Pisces, ya, oke. So the moon-nya terbalik, berarti mengkonfirmasi bahwa kadang aja nyangkut di kepalanya dia untuk mikirin Virgo, sehingga mungkin buka sosial media untuk ngeliatin, tapi tidak dengan intensi untuk berkoneksi lagi atau terhubung lagi dengan si Virgo. Makanya saya bilang jangan GR, hanya teringat doang, sama aja kayak Virgo yang lagi inget seseorang gitu, just inget doang, tapi nggak pengen gimana-gimana, ya. Oke. Kartu kebahagiaannya ada, dan dalam posisi yang positif. Berarti kalau ditanya apakah hidup dia bahagia, bahagia in a way, bahagia. So Virgo juga kalian harus bahagia, ya, karena si orang tersebut bahagia, ya, bahagia dengan pilihannya, ya, bahagia dengan apa yang dia kerjakan untuk mengusahakan keuangannya, financialnya, pekerjaannya, bahagia juga dengan kehidupannya sehari-hari. So she or he is happy, ya, dia bahagia. Jadi Virgonya juga harus bahagia. Iya dong, harus, ya kan? The Magician, bisa juga dia Scorpio. Wow. Oke, kalau kalian memikirkan seseorang dan beberapa zodiak yang saya sebut di bacaan ini, bolehlah komen di bawah. Oh ya Mbak, dia Scorpio, dia Pisces, dia apa tadi? Sagittarius, apalagi? Ya, Capricorn ada, ya. Oke, itu yang tersebut, ya. Nanti ada lagi mungkin kartunya saya nggak tahu. Oke, so ada The Magician. Kenapa dia happy? Karena hal-hal yang dia pilih, hal-hal yang dia lakukan, hal-hal yang dia jalani itu sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Jadi ya, kalau memang punya story dengan Virgo masa lalu dan it didn't work well dan dia itu tidak berlangsung dengan baik, ya udah, karena memang tidak jodoh aja, tidak dipersatukan semesta aja. Sekali lagi, bukan cuma percintaan, ya, yang jodoh-jodohan tuh bisa pertemanan juga bisa jodoh-jodohan, kemudian apalagi teman bisnis juga bisa jodoh-jodohan. Jadi ya emang ya nggak jodoh aja gitu, ya. Selanjutnya ada Seven of Wands. Walaupun dia berusaha mati-matian untuk terutama karir, keuangan, dan bisnis, seperti yang saya bilang tadi, tentu saja walaupun dia bahagia, ya, tentu saja ada banyak halang rintang yang dia hadapi
ya saat ini, saat kalian memikirkannya. Cuma kok saya melihatnya gini, halang rintang itu yang dia sedang hadapi saat ini, atau masalah atau apapun itu ya, bentukannya tantangan lah ya gitu ya, itu dulu pernah dia alami pada saat dia kenal Virgo gitu. Tapi Virgo kan problem solving ya, suka memberikan bantuan gitu kan. Gini aja, secara ya ada hubungan kalian dengan orang tersebut gitu kan. Virgo selalu mempunyai bisa solve the problem gitu, bisa mempunyai ide-ide yang mungkin bisa membantu dia, dan dia sekarang struggling sendiri. Oke, mungkin dia punya partner, mungkin dia punya relasi, tapi itu bukan Virgo, bukan kalian. Kalaupun zodiaknya Virgo, tapi kan is different, bukan kalian gitu. Jadi dia itu kayak ngerasa struggling sendiri nih gitu. Kalau dulu kan ada yang ngebantuin si Virgo, ya enggak. Oke, ini kartunya Aries, so bisa jadi si dia juga Aries. Tuh udah banyak tuh ya clue-nya, udah banyak zodiak yang disebut. Oke. Posisinya emang lagi struggling juga, walaupun happy ya dengan hidupnya sesuai dengan yang dia mau, tapi juga struggling. Dan strugglingnya itu ya karena memang dengan kehidupan dia yang sekarang tidak ada Virgo di sisinya untuk ngebantu dia atau ya sedikit banyak mensupport dia. Itu aja sih differentnya, itu aja sih perbedaan ketika bersama Virgo dan ketika tidak bersama Virgo gitu. Dan memang ada Five of Swords, ada pihak-pihak yang sedang ngincer dia gitu, ngincer untuk mungkin mengalahkan dia dalam hal mungkin karir, keuangan, dan bisnis dan lain-lain. Dan memang itu yang membuat dia struggling. Sekali lagi, dia happy dengan hidupnya yang sekarang, dengan pilihannya, dengan mungkin pasangannya, pasangan bisnis, pasangan kerja, pasangan persahabatan, atau pasangan percintaannya, karena semua berjalan seperti sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dia juga struggling ya. Di sini Two of Cups-nya terbalik. Memang strugglingnya adalah karena memang ada yang nggak baik sama dia, atau jahat gitu sama dia dan ingin mengalahkan dia. Dan itu terjadi karena memang hubungannya tidak baik gitu. Ada janji yang terputus, ada komitmen yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Oke, so Virgo, itu tadi dengan si dia, kabar si dia yang kalian pikirkan saat ini. Coba saya tambahin, kalian ini buat Virgo aja deh ya. Ya, ngapain kita mikirin dia sekarang, Virgonya harus bagaimana atau apa, ada pesan untuk Virgo. Coba satu, balance, justice. Virgo, apapun itu, kalian berada di posisi yang aman, balance, dan berada di posisi yang direstui serta didukung ya, ini oleh semesta tentu saja. Dan adil lah ya, apa yang kalian lakukan saat ini, itulah keadilannya bersama orang itu, atau sudah terlepas dari orang tersebut, karena ini kan masih hubungannya sama yang tadi kita omongin ya kan, saya omongin gitu. Kalian berada di posisi yang oke ya. Reward, Four of Wands, bahkan kalian mendapatkan banyak hal baik setelah mungkin tidak bersama si orang tersebut lagi gitu. Virgo dong. Ini Virgo, kartunya Virgo. Oh ya, tambahan zodiaknya ada Libra dan ada Virgo. Jadi bisa Virgo dengan Virgo, Virgo dengan Libra, terus Virgo dengan siapa lagi tadi? Ada Scorpio ya, Capricorn. Ada Capricorn, ada Scorpio, iya, ada Pisces, ada Sagittarius. Oke. So yeah, look, keadaan kalian jauh lebih baik sekarang. Oke aja sekarang ya. Oke. So Virgo sebagai penutup, yes or no-nya udah belum ya.
Oke, saya silakan tanyakan satu hal, boleh tentang orang tersebut yang ada di pikiran kalian atau untuk kalian sendiri, apapun itu. Saya jawab dengan yes or no ya. Ternyata panjang. Jawabannya no. No. Oke, so sebagai penutup ada pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Take charge and action. Kalian take charge, kalian yang action. Kemarin ada Virgo yang ngomongnya menurut dia saya nggak ngerti apa jalan pikirannya. Tentu saja karena saya pembaca tarot bukan pembaca pikiran. Oke, tapi apapun itu, kalaupun itu bitter, you are the one who take charge, ya, take charge and action. Kalianlah yang bertanggung jawab atas hidup kalian. Nggak usah bitter, nggak usah mempertanyakan adil nggak adil, lelucon whatever, ya. Pikiran kalianlah yang mengendalikan hidup kalian, ya. Kalau kalian pikirannya buruk terus, then ya akan buruk terus. Tapi kalau kalian take charge, ya, ini hidup sendiri nih, hidup Virgo sendiri nih, nggak bisa bergantung dengan apapun, ya kan? Dan take action aja untuk hidupmu. Jangan jadi terus males gitu. Terus apa artinya hidup dong kalau kayak gini? Tanyain dirimu sendiri, apa artinya hidupmu? Apa yang kau berikan pada dirimu sendiri dan sekitarmu? Orang per orang pasti beda-beda. Tapi sekali lagi, nobody, tidak ada seorang pun yang bisa take charge atas hidupmu. You have a free will. Kamu punya harapan untuk dirimu sendiri. Kamu bisa take action untuk apapun itu. Anything is possible, ya. Bahkan untuk hal-hal yang mustahil sekalipun, tetap aja ada jalan keluarnya. Ada aja. Kalau percaya itu dan menghidupi hidupmu, tentu saja nggak jadi bitter gitu. Ya, umur saya udah lebih dari setengah abad, sudah nenek-nenek. Mungkin makanya orang yang Leo itu mengira saya nenek lampir. Ya, oke, it's okay. Dan ya, selama itu ya hidup naik turun, tapi sudah pada level dimana ya udah, saya tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang orang lakukan terhadap saya dan hidup saya, tapi saya bertanggung jawab atas pikiran saya, action, dan juga apapun yang terjadi di hidup saya gitu. Jadi bertanggung jawab atas diri sendiri dan kehidupan masing-masing. Oke Virgo, panjang ya saya ngomongnya ya. Yang masih mau dengerin sampai habis, makasih banget, kalian luar biasa. Doa saya yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia. Ingat hari Minggu kita ketemu lagi ya Virgo. Salam light angel and love. Bye bye.